Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Pak Aam di channel Catatan Guru. Di video kali ini Pak Aam akan menjelaskan materi di kelas 5, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran kelima. Video ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali melihat video pada channel ini, silahkan cek video-video sebelumnya. Barangkali ada video yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh teman-teman. Dan pastikan jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian semua, anak-anak semua, tidak ketinggalan informasi terbaru dari Catatan Guru. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran ini. Akan tapi perlu Pak Aam sampaikan juga bahwa video ini dilengkapi dengan materi, soal dan pembahasan, serta di akhir video itu ada kuis yang nantinya kalian bisa jawab untuk mengukur sampai di mana kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, untuk pembelajaran kelima sendiri ada 3 muatan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah muatan IPA, yang kedua adalah bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah SBDP. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan muatan yang pertama, yaitu IPA. Nah, untuk video kali ini atau untuk pembelajaran kelima ini, kita membahas tentang alat gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, kira-kira apa itu hewan vertebrata dan apa itu hewan avertebrata? Dan contoh hewan-hewan vertebrata dan avertebrata itu seperti apa? Oke. Di sini Pak Aam akan jelaskan. Kita lihat di video ada 2 buah gambar hewan. Yang pertama ini adalah seekor kelinci, kemudian yang kedua ini adalah gambar seafood. Nah, ini adalah hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, sekarang Pak Aam tanya. Sorry. Jadi perlu Pak Aam jelaskan juga bahwa kelinci ini termasuk hewan apa? Hewan vertebrata. Dan siput ini termasuk dalam hewan avertebrata. Mengapa kelinci termasuk hewan vertebrata dan siput itu termasuk hewan avertebrata? Oke, Bapak akan jelaskan bahwa yang dimaksud dengan hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, kalian lihat tuh, misalnya di rumah kalian ada kucing, itu ada tulang belakangnya ya. Sedangkan hewan avertebrata atau yang biasa disebut juga dengan hewan invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, contohnya itu adalah gambar seafood. Oke, masih banyak contoh-contoh lain. Ini Pak Aam kasihkan contoh ya. Misalnya vertebrata itu adalah kelinci, kemudian ayam, ular, ikan, katak, kucing di rumah kalian ya, itu ada tulang belakangnya. Maka hewan tersebut itu termasuk dalam kelompok hewan vertebrata. Sedangkan avertebrata contohnya adalah siput, semut ya, cacing, kupu-kupu. Nah, itu adalah contoh dari hewan avertebrata, artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke ya, paham ya sampai di sini? Nah, ini Pak Aam ada gambar. Nah, tadi ya, ini kira-kira gambar nama hewan apa? Ya, benar, nama hewannya adalah semut. Alat geraknya berupa apa?
Ya, benar. Alat geraknya berupa kaki. Nah, hewan ini tadi berdasarkan penjelasan Pak Am termasuk kategori hewan apa? Iya, pintar sekali. Semut ini termasuk dalam kategori hewan avertebrata, artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian yang kedua, anak-anak, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kupu-kupu. Ya, ini adalah gambar kupu-kupu. Kira-kira alat gerak dari kupu-kupu apa? Ya, benar. Kupu-kupu itu alat geraknya berupa sayap. Ya, berupa sayap. Nah, kupu-kupu, anak-anak, berdasarkan penjelasan Pak Am tadi termasuk kategori hewan apa? Avertebrata atau vertebrata? Ya, benar. Jadi kupu-kupu juga termasuk dalam hewan avertebrata, artinya hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, sudah pahami anak-anak? Kalian bisa memperdalam materi ini pada halaman 41 ya. Halaman 41 di buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, revisi 18. Oke, selanjutnya Pak Am akan menjelaskan tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, kemarin untuk muatan bahasa Indonesia itu kita menentukan ide pokok dari suatu paragraf. Nah, sekarang sudah ada ide pokoknya, akan tetapi tugas kita adalah membuat ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, ini yang harus anak-anak pahami dan harus banyak belajar serta banyak membaca. Oke? Nah, ini adalah contoh. Ini Bapak kasihkan contoh. Misalnya ide pokok. Ide pokoknya adalah ikan bergerak dengan sirip. Nah, ini adalah ide pokoknya. Kemudian setelah ada ide pokoknya, kalian kembangkan lagi tuh menjadi sebuah paragraf atau sebuah teks ya. Oke. Ini contoh, kita buat contoh aja yang sederhana, ikan bergerak dengan sirip. Nah, setelah kalian tahu ide pokoknya apa, nanti di soal dibuat ada ide pokoknya, kemudian kalian cari dulu kalimat utamanya, ya. Nah, di sini Pak Am buat kalimat utamanya adalah tinggal Pak Am tambahkan aja, ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sirip. Nah, ini Pak Am buat sendiri, jadi kalian buat aja sendiri, tambahkan aja di awal sama di akhir dari ide pokok tersebut, ditambah-tambahkan aja seperti itu ya. Kemudian dari kalimat utama ini akan menjadi kemudian dari kalimat utama kalian tambahkan lagi kalimat penjelas yang menjelaskan dari kalimat utama ini. Nah, kalimat penjelaskan sudah sudah Bapak jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, nanti kalian cek aja ya. Jadi kalimat utama kalian tambahkan lagi dengan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama tersebut. Di sini Pak Am tulis sirip ikan sangat memudahkan ikan dalam bergerak di dalam air sehingga membantu dalam mencari makan atau menghindari serangan dari musuh. Nah, setelah kalimat utama dapat, kemudian kalimat penjelas juga dapat, langkah selanjutnya adalah kalian gabungkan antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Oke. Kata kuncinya, kalian gabungkan kalimat utama dengan kalimat penjelas. Oke ya, paham ya? Nah, jika Bapak gabungkan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, jadi paragrafnya seperti ini. Ikan merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang bergerak menggunakan sirip. Titik. Sirip ikan sangat memudahkan ikan dalam bergerak di dalam air sehingga membantu dalam mencari makan dan menghindari serangan dari musuh. Nah, seperti itu ya. Jadi digabungin aja kalau sudah dapat kalimat utama sama kalimat penjelasnya. Sudah paham? Bapak doakan paham ya. Kalau nggak paham nanti silahkan komentar tuliskan di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita ke muatan SBDP. Nah, di pembelajaran pertama itu Pak Am sudah
menjelaskan atau menyinggung sedikit ya terkait gambar ilustrasi. Oke. Nah, ada 4 gambar di sini. Pak Am lihatkan ya, ada 4 gambar. Nah, ini Pak Am tampilkan dulu. Oke, yang pertama itu adalah yang ini ya. Ini adalah gambar realis. Apa itu gambar realis? Yaitu lukisan yang sesuai dengan aslinya ya. Misalnya ini, kalau gambar ini kan kondisi saat ombak badai ya, maksudnya saat badai atau angin kuat di laut ya, sehingga gelombang menjadi besar. Nah, itu realis, artinya lukisan itu sesuai dengan bentuk aslinya, tidak dilebih-lebihkan ataupun tidak dikurang-kurangkan maksudnya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah karikatur, gambar karikatur. Apa itu gambar karikatur? Gambar karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan dari objek aslinya. Biasanya kalau gambar karikatur itu biasanya lehernya yang panjang atau kepalanya yang besar, badannya pendek, kemudian kakinya pendek. Nah, itu dilebih-lebihkan itu, ya. Nah, itu gambar karikatur. Biasanya banyak sih contoh-contoh gambar karikatur di internet. Nah, yang ketiga itu adalah kartun. Nah, kartun ini mungkin sudah familiar sama anak-anak sekalian karena mungkin sering nonton film kartun ya. Apa itu kartun? Kartun adalah gambar yang menghibur ya, gambar yang menghibur itu intinya. Misalnya kartun Tom dan Jerry ya, dan lain sebagainya. Doraemon. Nah, itu adalah kartun. Fungsinya adalah untuk menghibur. Kemudian jenis yang keempat yaitu dekoratif. Nah, dekoratif ini adalah gambar yang dibuat menjadi lebih menarik, ya, menjadi lebih indah, menjadi lebih memiliki nilai plus atau memiliki nilai arsitek yang berkualitas, atau yang membuat orang yang memandangnya itu pengen memilikinya seperti itu. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini adalah 2 ekor burung ya. Kemudian dibuat semenarik mungkin sehingga hasilnya seperti yang ada di HP anak-anak sekalian atau di laptop anak-anak sekalian ya. Sudah paham ya? Jadi jenis-jenis gambar ilustrasi sekali lagi Pak Am katakan, yang pertama adalah realis, yang kedua adalah karikatur, yang ketiga adalah kartun, yang keempat adalah dekoratif. Nah, untuk masing-masing penjelasannya sudah Pak Am jelaskan. Oke? Nah, kita akan masuk ke kuis ya anak-anak. Nah, kuis ini kalian akan bisa kerjakan jika kalian memahami penjelasan Pak Am sebelumnya. Jadi jika belum jelas, boleh diulangin lagi video-video Pak Am ya. Oke, yang pertama adalah tuliskan 3 jenis hewan avertebrata beserta 3 alatnya. Maksudnya beserta alat geraknya ya. Tadi kan udah Pak Am contohkan. Misalnya tadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu adalah hewan avertebrata ya contohnya. Kemudian alat geraknya yaitu berupa sayap. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kembangkan ide pokok berikut menjadi kalimat utama, kalimat penjelas, dan paragraf. Nah, contohnya itu sudah Pak Am jelaskan tadi di video. Nah, ide pokoknya seperti ini. Katak ini katak ya, bukan kata. Katak bergerak dengan cara meloncat menggunakan kaki. Nah, dari ide pokok itu kalian buat kalimat utama, kemudian buat juga kalimat penjelas, dan nanti kalian gabungkan tuh kalimat utama dengan kalimat penjelas menjadi sebuah paragraf yang utuh. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai anak-anak. Jika belum paham silahkan tulis saja apa yang belum paham di komentar ya. Nanti akan Pak Am tanggapin maksud Bapak. Kemudian Kemudian jika kalian belum paham atau belum mengerti, silahkan diulangi lagi videonya seperti itu. Terima kasih anak-anak telah menonton video ini sampai selesai, dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.